Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang beratasnamakan Muhammad Hafiz Azikri, LG Permana, dan Pap Akmamefu. Di sini kami dari kelompok satu ingin mengangkat tema dan mempresentasikan tema mengembangkan keterampilan partisipasi sosial. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas dari pengertian pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Jadi, pengembangan keterampilan partisipasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berperan aktif dalam kehidupan sosial. Partisipasi sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam komunitas atau masyarakat. Jadi keterlibatan tersebut bisa bersifat formal maupun informal, yang melibatkan berbagai bentuk interaksi seperti dalam organisasi sosial, kegiatan masyarakat, atau bahkan dalam forum diskusi yang lebih luas. Jadi partisipasi sosial yang efektif dapat melibatkan lebih dari sekedar hadir dalam suatu kegiatan, tetapi juga mencakup keterampilan dalam komunikasi, kolaborasi tim, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kepemimpinan yang adil. Jadi kemampuan untuk berperan aktif dan konstruktif dalam kehidupan sosial sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan partisipasi sosial mencakup penguatan kemampuan sosial seperti kepekaan terhadap isu sosial, kemampuan bekerja dalam tim, serta kemampuan memimpin dan membuat keputusan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan. Jadi, proses pengembangan keterampilan ini membutuhkan pendekatan, yang menyeluruh yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan, pengalaman langsung di lapangan. Dengan demikian, partisipasi sosial tidak hanya, memperkaya pengalaman individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam tentang pentingnya partisipasi sosial membuka peluang bagi individu untuk terlibat dalam perubahan sosial yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Elgi Permana akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Hafiz. Yang materi selanjutnya yang saya sampaikan yaitu tentang pengembangan kepekaan sosial. Jadi, kepekaan sosial adalah kemampuan seorang untuk memahami dan merasakan kebutuhan emosi serta sudut pandang orang lain. Jadi kemampuan ini sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan di tengah masyarakat yang heterogen. Ada beberapa langkah-langkah pengembangan kepekaan sosial. Yang pertama ada pendidikan nilai dan moral. Jadi pendidikan nilai dan moral merujuk pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter individu dan menanamkan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama. Jadi, hal di pendidikan nilai moral ini mencangkup pemahaman tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks sosial, serta pengembangan sikap yang mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pengalaman praktis di lingkungan sosial. Jadi, pengalaman praktis di lingkungan sosial merujuk pada keterlibatan langsung individu dalam berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi dan masyarakat untuk mengembangkan kepekaan sosial. Jadi, kepekaan sosial itu sendiri adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan merespon kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh orang lain, terutama dalam konteks sosial yang lebih luas. Jadi untuk cara atau salah satu cara yang terbaik untuk mengasah kepekaan sosial adalah melalui keterlibatan dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, kunjungan ke sosial, ke panti asuhan, atau bergabung dalam program yang relevan. Yang ketiga, ada peningkatan empati atau melalui media sosial dan literasi sosial.
Jadi peningkatan empati melalui media dan literasi sosial mengacu pada pemanfaatan media dan media sosial untuk mengembangkan pemahaman, memiliki dan rasa peduli terhadap kondisi sosial yang dihadapi oleh orang lain. Jadi media juga memiliki peran yang berfungsi sangat penting dalam memberikan informasi yang membuka wawasan individu terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti media massa atau berita, dokumenter, serta media sosial yang dapat menjadi alat yang efektif jadi peningkatan empati melalui media tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan kesadaran diri dan refleksi. Jadi pengembangan kesadaran diri dan refleksi adalah proses penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk memahami dampak perilaku dan tindakan terhadap orang lain. Jadi kesadaran ini merujuk pada kemampuan untuk mengintrospeksi, yaitu merenungkan pikiran, perasaan, dan tindakan yang telah dilakukan, serta memahami berbagai hal tersebut dengan yang mempengaruhi hubungan orang lain dan hubungan sosial. Jadi mungkin dengan melalui proses refleksi kesadaran diri, individu dapat mengevaluasi respons emosional mereka terhadap orang lain. Dan juga mungkin selain itu refleksi juga berperan penting dalam membantu individu mengenali atau bias atau prasangka yang mungkin dimiliki terhadap kelompok orang tertentu. Jadi mungkin dengan beberapa langkah yang saya jelaskan dapat dikembangkan melalui pendekatan komprehensif, melibatkan aspek pendidikan, pengalaman, pemanfaatkan media, dan refleksi. Jadi setiap aspek saling melengkapi untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami nilai-nilai sosial, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keberhasilan pengembangan kepekaan sosial sangat bergantung pada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan utama di individu. Perkenalkan, nama saya Pap Ahmad Mepu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Al-Zikri dan Saudara Elgi Permana. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan pengembangan partisipasi sosial. Jadi partisipasi sosial ini mencakup keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pencapaian tujuan bersama serta mengambil tanggung jawab dalam prosesnya. Partisipasi sosial tidak hanya berfokus pada keterlibatan dalam aktivitas sosial, tetapi juga mewujudkan tujuan bersama. Beberapa elemen penting mengembangkan partisipasi sosial mencakup pelatihan keterampilan komunikasi, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, pengembangan kepemimpinan, pemberdayaan komunitas, serta penggunaan teknologi untuk mendukung kolaborasi sosial. Berikut ada beberapa penjabaran tentang langkah-langkah pengembangan partisipasi sosial yang efektif. Yang pertama, pelatihan komunikasi dan negosiasi. Pelatihan komunikasi dan negosiasi merupakan bagian penting dalam pengembangan keterampilan sosial, khususnya dalam mengingatkan partisipasi sosial individu. Komunikasi yang efektif adalah kunci utama yang berinteraksi dengan orang lain dan menjadi bagian efektif dalam kehidupan sosial. Selain itu, pelatihan komunikasi juga memperkuat rasa percaya diri individu dalam berinteraksi sosial. Dalam konteks partisipasi sosial, kemampuan komunikasi yang baik akan memastikan bahwa setiap suara didengar dengan jelas serta ide-ide yang digunakan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Yang kedua, keterlibatan dalam organisasi sosial.
Nah, jadi dalam keterlibatan dalam organisasi sosial merujuk pada partisipasi aktif dalam kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Organisasi sosial menyediakan platform yang memungkinkan individu untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosial, mengembangkan keterampilan kerjasama tim, serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi, pendidikan kepemimpinan merujuk pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memimpin, mengambil keputusan, dan memotivasi orang-orang lain untuk bertujuan bersama. Kepemimpinan ini tidak hanya penting bagi mereka yang memegang posisi formal dalam suatu kelompok, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat dalam proses sosial, karena setiap orang berperan sebagai pemimpin dalam konteks tertentu. Selanjutnya itu yang keempat, pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial mengacu pada keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan mengingatkan kesejahteraan bersama. Kegiatan seperti musyawarah desa, kampanye sosial, dan program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi individu untuk berperan dalam mencari solusi atas masalah sosial. Partisipasi aktif juga memperkuat rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Individu yang berperan serta dalam kegiatan sosial akan merasa memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan bersama dan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi untuk kolaborasi sosial. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi alat yang sangat efektif dan mendorong partisipasi sosial. Platform digital seperti media sosial, aplikasi komunikasi, dan situs web komunikasi memberikan kemudahan bagi individu untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Teknologi memfasilitasi berbagai aspek partisipasi sosial melalui dari penggalangan dukungan untuk kegiatan sosial hingga memungkinkan diskusi pengambilan keputusan bersama. Partisipasi sosial efektif tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih harmonis dan responsif terhadap tentang sosial. Oleh karena itu, pengembangan partisipasi sosial harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan kolaborasi antara individu.